1 dan 2, saya Muhammad Yusuf dengan NIM H032226. Saya Didi Alia dengan NIM H032259. Saya Fatwati dengan NIM H0322032. Saya Risnawa Usman dengan NIM H0322038. Saya dengan Nur Rahman dengan NIM H032202. Saya Nabila dengan NIM H032251. Saya Surya Dewi dengan NIM H032231. Saya Rizka Yandel dengan NIM H032234. Saya Gilda dengan NIM H032223. Saya Judelia dengan NIM H032204. Saya Salmila dengan NIM H032251. Selamat menyaksikan. Pengertian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos dan logos. Oikos yang berarti rumah atau habitat, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia yang saling mempengaruhi di dalam lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang hidup dan tidak hidup di sekitar makhluk tertentu. Makhluk hidup yang dipelajari terdiri dari berbagai jenjang yang berbeda-beda. Jenjang yang pertama yaitu individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya seorang manusia, seekor kambing, sebuah pohon mangga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah populasi. Populasi merupakan kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya kumpulan kambing, kumpulan semut, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul di suatu daerah tertentu. Contohnya populasi singa di Kenya ditambah dengan populasi rusa, jerapah, gajah, dan semua spesies lain di daerah itu menjadi satu komunitas. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu kelompok yang memiliki ciri khas tersendiri yang terdiri dari beberapa komunitas yang berbeda. Contoh dari ekosistem adalah hutan, ekosistem air tawar, ekosistem air laut, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah bioma. Bioma merupakan berbagai ekosistem yang terdapat di wilayah geografis yang sama dengan iklim dan kondisi lingkungan yang sama. Contoh dari bioma adalah hutan hujan tropis, hutan gugur, gurun, padang rumput, tundra, dan taiga. Nah, yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah semua ekosistem di bumi yang digabungkan, baik setiap hewan, tumbuhan, bakteri, batuan, dan molekul adalah bagian dari biosfer bumi. Komponen terbagi menjadi dua, yakni yang pertama komponen biotik dan kedua komponen abiotik. Komponen biotik bagian hidup dari lingkungan termasuk seluruh populasi yang berinteraksi dengannya, di antaranya produsen, konsumen, herbivora, karnivora, dekomposer. Nah, yang kedua komponen abiotik meliputi benda-benda tak hidup, di antaranya cahaya, air, kelembaban, garam-garam mineral, dan tanah. Hubungan antara komponen ekosistem meliputi pola-pola interaksi rantai makanan, yaitu kompetisi, interspesifik, intraspesifik, habitat rebuk, predasi, simbiosis, rantai makanan, aliran energi, jaring makanan, piramida ekologi. Di sini saya akan menjelaskan konsep habitat Enderlung, yaitu konsep habitat. Habitat merupakan organisme spesifik yang menghubungkan kehadiran spesies atau individu, satwa atau tumbuhan dengan sebuah kawasan fisik atau karakteristik biologi.
Dimanapun suatu organisme diberi sumber daya berdampak pada kemampuan untuk bertahan hidup, itulah yang disebut dengan habitat. Penggunaan habitat merupakan cara satwa menggunakan atau mengkonsumsi dalam suatu pandangan umum pada suatu kumpulan komponen fisik dan biologi sumber daya suatu habitat. Kesukaan habitat merupakan konsekuensi proses yang menghasilkan adanya penggunaan yang tidak proporsional terhadap beberapa sumber daya, yang mana beberapa sumber daya digunakan untuk melebihi. Oke, lanjut. Berdasarkan variasi habitat menurut waktu, habitat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama habitat yang konstan. Habitat konstan yaitu habitat yang secara terus-menerus berada pada keadaan baik ataupun kurang baik. Yang kedua, habitat yang bersifat memusim. Habitat yang bersifat memusim yaitu habitat yang kondisinya relatif teratur, berganti-ganti antara baik dan kurang baik. Yang ketiga, habitat yang tidak menentu. Habitat yang tidak menentu yaitu habitat yang mengalami periode kondisi baik dengan lamanya bervariasi dan diselingi oleh periode dengan kondisi yang kurang baik. Yang keempat, habitat yang efemeral. Habitat yang efemeral yaitu suatu habitat yang mengalami periode kondisi yang baik, mengalami periode kondisi baik yang berlangsung relatif singkat, diikuti oleh suatu periode dengan kondisi yang berlangsung relatif lama sekali. Lanjut, berdasarkan variasinya habitat menurut ruang, habitat dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama habitat yang bersinambungan, kedua habitat yang berputus-putus, dan ketiga habitat yang tersional. Mikrohabitat memang peranan penting dalam menentukan keanekaragaman spesies yang menempati habitat. Mamalia besar menyukai karakteristik habitat berupa hutan yang rapat serta jauh dari gangguan manusia. Relung ekologi merupakan gabungan khusus antara faktor fisik dan kaitan biotik yang diperlukan oleh suatu jenis untuk aktivitas hidup dan eksistensi yang berkesinambungan dalam komunitas. Itu asas-asas pemisahan ekologi terbagi 3, yaitu asas eksklusi persaingan, asas koeksistensi, dan asas divergensi. Yaitu pembagian relung ekologi terbagi 3, yaitu relung sebagai fungsi komunitas, yang kedua relung sebagai dalam divisi jenis, yang ketiga relung sebagai kualitas lingkungan. Yang terakhir yaitu faktor-faktor relung ekologi terbagi 3, yaitu kebudayaan yang ditempati oleh suatu spesies di dalam jaringan-jaringan makanan, yang kedua kisaran suhu, kelemahan, salintas yang diterima oleh setiap spesies dalam suatu habitat, yang terakhir yaitu tempat atau ruang spesies hidup. Populasi. Yang pertama yaitu pengertian populasi. Populasi merupakan generalisasi wilayah yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Kedua, dinamika populasi. Dinamika populasi adalah suatu kumpulan dari 2 atau lebih individu di mana perubahan individu dapat mempengaruhi individu lainnya. Kemudian ada 3 peristiwa yang mempengaruhi dinamika populasi pada hewan dan habitatnya, yaitu yang pertama, interaksi predasi, yang kedua, bencana alam, yang ketiga, aktivitas manusia. Yang ketiga, penyebaran populasi. Penyebaran populasi adalah pergerakan individu ke dalam ataupun keluar wilayah populasinya. Nah, penyebaran populasi ini ada 3 cara penyebaran populasi. Yang pertama yaitu emigrasi. Emigrasi yaitu pergerakan individu dari daerah populasinya ke tempat lainnya dan tinggal secara permanen. Yang kedua, imigrasi. Imigrasi yaitu pergerakan individu dari suatu daerah populasi lainnya dan tinggal secara permanen pula. Yang ketiga, migrasi. Migrasi ini yaitu pergerakan secara 2 arah suatu individu dari suatu daerah ke daerah populasinya. Keempat yaitu struktur populasi. Struktur populasi meliputi densitas dan pola distribusi demografi tumbuhan, stadia dan umur, fekunditas, struktur umur, dan struktur stadia. Kelima, faktor pembuatan populasi. Faktor pembuatan populasi yaitu
1. Pertumbuhan populasi dibatasi oleh faktor yang bergantung dan tidak bergantung pada kepadatannya. 2. Faktor yang bergantung pada kepadatan mengatur pertumbuhan populasi dengan cara yang bervariasi sesuai dengan kepadatan. Ketiga, faktor yang bergantung pada kepadatan akan semakin intensif ketika kepadatan populasi meningkat. Nah, apa itu komunitas? Komunitas merupakan suatu organisme dengan jenis komposisi yang terbatas dan mempunyai sejumlah kehidupan. Komunitas juga merupakan kumpulan populasi yang terdiri berbagai spesies yang menempati suatu daerah tertentu. Menurut Odon 1994, komunitas diklasifikasikan dengan melihat bentuk atau sifat struktur utamanya, seperti spesies yang dominan dengan bentuk indikator hidup, habitat fisik, dan komunitas. Saja energi dalam ekosistem. Energi dalam ekosistem adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lainnya. Adapun aliran energi dalam ekosistem, yaitu yang pertama rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Rantai makanan juga dapat diartikan sebagai tingkat atau urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sebagai contoh, di sini ada tanaman padi. Kedudukan tanaman padi sebagai produsen. Kemudian tanaman padi tersebut dimakan oleh tikus sebagai konsumen satu, dan kemudian tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen dua. Ular pun dimakan oleh elang sebagai konsumen tiga. Kemudian elang mati dan selanjutnya diuraikan oleh pengurai. Nah, hasil dari penguraian inilah merupakan zat mineral akan diambil oleh tanaman atau tumbuhan. Inilah yang disebut sebagai rantai makanan. Nah, adapun yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Berdasarkan gambar di bawah, terlihat beberapa rantai makanan yang sederhana dapat membentuk suatu rantai makanan yang rumit dan kompleks. Semakin rumit suatu rantai makanan, bisa dikatakan bahwa ekosistem tersebut berada dalam keadaan seimbang. Hal ini disebabkan hilangnya satu spesies dalam ekosistem bisa digantikan dengan cepat dengan spesies lain sehingga rantai makanan tetap berjalan. Nah, contohnya, jika populasi katak menghilang, maka ular bisa memakan tikus sebagai sumber makanannya. Nah, itulah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan hubungan antar komponen makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Piramida makanan sendiri berbeda dengan rantai makanan. Piramida makanan diketahui lebih menggambarkan sebuah interaksi dari setiap komponen biotik. Piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan, piramida makanan ini menggambarkan sebuah interaksi antar komponen biotik lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibanding dengan tingkat grafik lainnya. Jumlah dari populasi lebih besar dari konsumen tingkat pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan seterusnya hingga sampai dengan konsumen puncak. Berdasarkan dari perbedaan tingkat populasi ini bisa digambarkan sebuah diagram berbentuk piramida. Dalam sebuah peristiwa makan yang dimakan menggambarkan sebuah interaksi peredaksi antar organisme dalam satu garis lurus atau linear. Sementara dalam piramida makanan ini menunjukkan suatu jumlah organisme dalam tingkat grafik suatu ekosistem.